Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 27 Maret 2021, adalah Sabtu Pekan Prapaskah kelima. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika seorang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Orang Farisi, para imam kepala, berencana untuk membunuh Yesus. Salah seorang dari mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada hadirin yang hadir pada waktu itu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kemudian dilanjutkan, hal ini dikatakan Kaifas bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Dan nubuatnya adalah bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Untuk menjadikan semuanya sebagai satu keluarga. Untuk diselamatkan. Yesus mati untuk mengumpulkan kita
mempersatukan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita sadari, mengumpulkan dan mempersatukan manusia sebagai satu keluarga, di mana semangat persaudaraan itu sungguh-sungguh dihidupi, diwujudkan, dilaksanakan. Itulah harga kematian Yesus. Dan itulah panggilan dan perutusan kita untuk mengambil bagian dalam perjuangan Yesus itu, untuk mewujudkan apa yang menjadi hasil dari kematian Yesus. Bahwa Ia mati untuk mempersatukan, untuk mengumpulkan dan mempersatukan, dan setiap orang Kristen dipanggil untuk itu. Semangatnya adalah semangat mengumpulkan dan mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Semangatnya adalah semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Dan karena itu selalu menjadi saudara bagi yang lain. Apa yang ia katakan, apa yang ia perbuat, semuanya itu mendukung semangat itu. Semuanya memperjuangkan semangat itu. Kekeluargaan, kebersamaan, persatuan. Nilai itu yang perlu tetap dijaga, dirawat. Semboyan kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat adalah bagian dari mengumpulkan dan mempersatukan itu. Bagian dari mewujudkan semangat persaudaraan yang justru diperjuangkan oleh Yesus, yang telah dibayar mahal oleh Yesus oleh kematiannya. Mari kita berdoa supaya semangat solidaritas, mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bukan hanya satu momen yang dilakukan pada satu kurun waktu tertentu, tapi menjadi semua perjuangan kita sampai ajal. Mengumpulkan dan mempersatukan, menjadi saudara, memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan persaudaraan semesta. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.